Jadi kami, Duta Koperasi Jawa Barat itu bertugasnya itu sebagai apa? Untuk menyebarkan terkait informasi terkait dengan koperasi itu sendiri, usaha kecil yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi kami ikut bersinergi nih dengan pemerintah dan juga para praktisi koperasi dan juga UMKM. Kalau berani itu kita membekali diri dulu dengan pengetahuan, coba belajar dulu, cari referensi. Setelah itu kita lakukan, baru kita berani bicara debat publik. Kalau nekat, nggak punya pengetahuannya, nggak belajar dulu, maju itu nekat. Usut punya usut, Bang Emok ini mengatasnamakan koperasi. Para model itu di reach out tuh sebagai model aja gitu. Tapi ini dengan kesadaran penuh kami untuk membantu para UMKM. Nah, bersyukurlah jadi orang yang pernah merasakan jatuh daripada tidak pernah jatuh sama sekali, asal tahu cara berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT Usaha Jabar, berbagi tips. Podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Bareng sama saya Edi Brokoli pastinya. Dan di sini kita bakal ngobrol santai tapi bobotnya mantap insya Allah. Bareng para pelaku UMKM dan koperasi inspiratif dari berbagai daerah di Jawa Barat. Kupas tuntas kisah jatuh bangunnya merintis usaha, tips membangun usaha, rahasia sukses, sampai cara memperkuat organisasi melalui koperasi. Ya, jadi tong bararete wae mendingan langsung nonton pantengin Ubar BT sampai selesai. Dan juga ini bisa didengarkan versi audionya di Spotify. Ketik wae Ubar BT langsung keluar. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe. Karena kontennya insya Allah bermanfaat buat kita semua, buat yang nonton, dan bisa di-share buat teman-teman, buat saudara, buat keluarga untuk dapetin apa yang kita sharing di sini. Kali ini kita kedatangan narasumber yang kayaknya paling muda yang pernah datang ke sini, atau enggak yang masuk golongannya muda-muda ya. Perempuan. Namanya Yuke Widya Permatasari SIP. Ya, ini kalau dibaca staf HRD, public speaker, dan juga MC. Tidak akan mengambil jatah MC saya, dan dia perempuan ya, dan beda umurnya cukup jauh. Tapi mungkin kita bisa tandem kapan-kapan. Ya, selamat datang, hatur nuhun. Panggilnya Yuk, di situ kan tulisnya Teh Yuke. Masa aku panggil Teh sama nama kamu? aja. Nama aja ya. Yuke aja ya. Iya. Ini bukan Yuke Pasben ya ini ya. Bukan. Oh, Yuki itu. Ya, kalau dibaca CV-nya kepanjangan. Pokoknya mah tadi ya HRD ya. Di perusahaan atau gimana? Iya, tapi sekarang aku MC dan model. MC dan model saat ini ya. Berarti public speaking-nya tuh di MC itu ya. Betul. Nah, juga Yuke Widya Permatasari ini adalah Duta Koperasi Jawa Barat 2024 gitu. Makanya kita undang ke sini, pasti obrolannya seputar koperasi dan seputar Yuke ini sebagai dutanya gitu ya. Sebetulnya apa yang di job desk-nya apa Duta Koperasi teh? Duta Koperasi Jawa Barat ini sebenarnya representatif ya Kang, representatif dari koperasi yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi kami Duta Koperasi Jawa Barat itu bertugasnya itu sebagai apa? Untuk menyebarkan terkait informasi terkait dengan koperasi itu sendiri, usaha kecil yang ada di Jawa Barat gitu. Jadi kami ikut bersinergi nih dengan pemerintah dan juga para praktisi koperasi dan juga UMKM gitu. Sehingga harapan kami gitu ya, dengan adanya Duta Koperasi itu bisa menyebarkan informasi terkait dengan koperasi dan usaha kecil yang ada di Jawa Barat itu sendiri. Gimana pertamanya diajakin? Apa karena kamu memang mengerti banyak soal koperasi? Kan SIP sarjana ilmu pemerintahan. Bukan dari Ikopin, bukan. Dari modelingnya kita mengerti duta itu biasanya direkrut, ditawarin, diajakin karena kemampuan public speakingnya,
kekuatan media sosial secara personal dia punya. Waktu diajakin gimana ceritanya dulu? Sebenarnya sih kami proses seleksi ya. Oh, ada seleksinya. Betul. Oke. Jadi bukan diajak tapi ada proses seleksi. Yang mana informasi seleksi itu sendiri saya dapatkan dari Instagram Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Dishub Jabar. Dishub Jabar, ya. Gitu. Nah dari situ tertarik, coba ikutan dan mendalami terkait dengan koperasi itu sendiri. Gitu. Oke, berarti diseleksi di kamu. Aku mau ikutan gitu, apply. Iya apply. Kita apply CV, apply juga. Kalau nggak salah form juga. Gitu. Oh, berarti kurang lebih informasinya dicari dengan persyaratan ABCDE. Betul. Kamu merasa kamu qualified, terus kamu daftar, terus diseleksi dari berapa orang jadi berapa orang? 60. Jadi satu dong berarti. Iya, enggak. Jadi ada 10 orang. Oh, ada 10 orang ada gitu. 10 orang. Kita tuh seleksinya tuh ada 65 kalau nggak salah. Dari 65 yang yang apply ke diseleksi 10. Terus finalnya kita dapat 10. Dari 10. 5 perempuan, 5 laki-laki. Semuanya orang Jawa Barat. Jawa Barat. Kamu orang mana? Cimahi. Cimahi. Kota Cimahi Pride. Cimahi Pride di Jawa Barat ya. Iya. Bandungnya di mana? Di Cimahi. Beda deh. Beda. Bandung coret. Enggak, itu mah Cimahi aja. Cimahi udah maju banget sekarang. Keren. Cimahi udah maju banget sekarang. Aku sering main ke Cimahi. Balik lagi, berarti sekarang berarti dari punya kemampuan public speaking, MC, terus akhirnya koperasinya mah kamu pelajari gitu ya. Setelah ikut proses seleksi itu tadi. Jadi sebelum proses seleksi itu kita memang dicari juga nih pengetahuan koperasinya tuh sejauh mana gitu. Oke. Nah, kalau bicara MC-nya dan modelnya itu dari kapan? Kalau modeling itu dan MC di tahun 2022 Sudah sarjana atau? Sudah sarjana. Jadi sebelumnya aku budak korporat dulu nih sebagai kuliah dulu, HRD. kuliah fokus, Fokus. nggak sambil ngerjain apa-apa. Nggak sambil. Tapi kamu aktif nggak di media sosial? Aktif organisasi, aktif media sosial. Oh, di BM juga? Enggak sih. Enggak, tapi berorganisasi di kampus. Betul. Okay. Gitu. Terus after itu juga setelah lulus baru jadi budak korporat. Jadi budak korporat, terus mendalami lagi sekolah informal, public speaking dan juga modeling. Nah dari situlah. Alasannya apa kamu ingin mempelajari modeling dan public speaking itu? Pertamanya karena bosen ya. Jadi budak korporat tuh, ya kan 9 to 5 gitu ya. Setiap hari 9 to 5 gitu kan, kayaknya aktivitasnya nggak seru gitu. Jadi mencoba cari kesibukan baru dengan mencari sekolah informal. Resign dulu atau enggak? Bersamaan? Bersamaan. Jadi setelah sekolah informalnya udah oke, baru resign dari. Betul. Sabtu Minggu gitu. Oh iya. Jadi Senin sampai Jumat. Sekolah public speaking itu apa yang dipelajarin, Yuke? Banyak teknik olah vokalnya, terus juga bagaimana cara kita berbicara depan umum, artikulasi, teknik berbicara, betul, artikulasi, iya. MC juga. Eye contact, apa segala macam. Iya. Bisa ada satu episode lagi kalau mau ngomongin public speaking. Betul, jadi boleh diundang lagi. Kemudian setelah itu baru mencari job MC dan terus. Sekarang masih. Modeling masih. Untuk busana muslim? Busana muslim. Busana perempuan lah ya, yang atasnya bisa hijab gitu ya. Fashion perempuan. Produk-produk UMKM juga yang kamu jalanin di modelingnya atau? Ada. Waktu itu saya sempat itu program kerja diri sendiri ya setelah jadi duta koperasi, mencoba untuk mengeluarkan bakatku dan juga bersinergi dengan UMKM. Jadi aku menawarkan diri untuk dapat bersinergi dengan UMKM yaitu batik Gending Amarta namanya. Jadi produk-produk dari batik Gending Amarta itu aku lakukan photoshoot bersama fotografer gitu. Apa produk tadi? Gending Amarta Batik. Gending Amarta Batik. Ada Instagramnya nggak? Ada nih. Batik Gending Amarta. Nih, Instagramnya bisa mau lihat ya. Oke, itu modelingnya. Betul. Sekarang untuk public speakingnya, komunikasi publik. Selain kalau bukan jadi MC nih ya, ada nggak? Biasanya nih, bukan biasanya sih. Ada nggak isu-isu yang pengen kamu
suarakan, mungkin di media sosial kamu tertariknya sama isu-isu apa sebagai perempuan? Terkait dengan isu perempuan, pemberdayaannya gitu. Pemberdayaan. Seperti apa sih, kayak gimana sih contohnya kamu menyuarakan isu pemberdayaan perempuan kayak gimana? Jadi kebetulan, alhamdulillahnya gitu, aku ada kerjasama juga ya dengan organisasi yang sedang aku jalankan saat ini, yaitu Fabem Jabar. Apa? Fabem Jabar. Fabem. Iya, Forum Alumni BEM Jawa Barat. Oh, aku tadi baca sedikit, aku pikir kamu di BEM-nya, bukan. Bukan. Forum Alumni BEM Jabar. Gitu. Nah, terus? dari situ kami bersama-sama bersinergi juga dengan pemerintah dan juga tokoh politik untuk dapat menyuarakan aspirasi yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini kalau saya pribadi kebetulan sebagai ketua pemberdayaan perempuannya, jadi saya menyuarakan terkait dengan isu-isu perempuan yang ada di sini. Masalahnya apa sekarang saat Banyak ini? terkait dengan ketenaga kerjaan gitu ya. Salah satunya yaitu diskriminasi. Bisa dibilang nggak semua perusahaan, tapi kita itu perempuan sudah mengalami diskriminasi dalam konteks ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena ketika ada undang-undang ketenaga kerjaan yang baru, di situ tuh tertera bahwa perempuan pekerja yang hamil itu mereka dianggap tidak produktif gitu. Istilahnya dianggap tidak produktif. Kenapa? Karena ketika hamil para pelaku usaha, pengusaha-pengusaha ini mencoba untuk membuat para perempuan ini menjadi apa ya sebutannya ya? Bukan pasif ya. Jadi ketika hamil di umur kandungan 7 bulan, mereka kan cuti tuh, dapat cuti hamil gitu. Tapi after itu kontraknya tidak diperpanjang. Gitu, karena alasan hamil itu gitu. Karena habis itu dia harus ngurus anaknya apa semacam. Betul. Nah, itu kan dianggap para perempuan itu jadi tidak produktif ya, atas dasar undang-undang tersebut gitu. Saat ini masih berlaku undang-undang itu? Masih gitu, masih berlaku. Terus? Nah, itu yang menjadi masalah kompleks yang ada di perusahaan-perusahaan pada masa kini gitu. Karena saya juga memahami para pengusaha juga tidak mau mempekerjakan perempuan atau para pekerja yang tidak produktif ya gitu. Nah, tapi saya juga memahami bahwa perempuan itu bisa loh produktif walaupun mereka juga hamil, walaupun mereka memiliki anak gitu. Jadi bagaimana nih solusi yang tepat dari pemerintah untuk dapat mengatasi hal ini gitu. Apa yang sedang kamu perjuangkan bersama Fabem untuk masalah itu? Undang-undang ketenaga kerjaan. Harus diapain? Untuk dapat diregulasi kembali. Gimana caranya? Ke DPR, ke mana? Iya, DPRD Jawa Barat. Audiensi atau audiensi. Apa? Demo? Enggak? Oh, enggak. Kami tidak melakukan demo ya, sudah bukan mahasiswa. Jadi audiensi. Audiensi aja. Gitu. Sudah dilakukan, sedang dilakukan. Sudah dilakukan. Sudah sampai mana perjuangan kamu? Sampai DPR RI. Kalau perjuangannya dicek satu-satu bisa kebanyakan. Jadi iya heulanya satu ini sudah sampai DPR RI. Sudah sampai DPR RI gitu. Bagaimana saat ini update-nya? Sedang dikaji ulang Sedang dikaji ulang. Semoga ya dengan pengkajian ulang itu jadi bisa para perempuan pekerja bisa tenang gitu dalam kembali mendapatkan haknya. Betul. Setara dengan laki-laki yang tidak hamil dan tidak melahirkan dan mengurus bayi gitu ya. Itu yang diupayakan sekarang. Betul. Dan mungkin dinamis ya. Sekarang masalahnya itu. Nanti ada undang-undang yang baru yang tidak menurut kalian tidak diskriminatif terhadap perempuan, kamu akan perjuangkan lagi gitu. Mau sampai kapan kamu kekituan gini? Sampai saya rasa sampai saya seumur hidup ya. Karena menurut saya perempuan itu kita punya hak yang sama di sektor-sektor ekonomi, politik, budaya dan juga sosial loh gitu. Jadi kalau misalkan ada diskriminasi di dalamnya ya saya perjuangkan lagi gitu. Betul. Haknya beda sih, ada yang 2 cm, ada yang 6 cm, ada yang itu heels ya beda. Dari estetik. Sebetulnya semua perempuan tuh berhak. Laki-laki yang nggak punya hak mah. Ya pakai flat shoes dan laki-laki yang berhak tuh selalu perempuan. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan terus menghasilkan mendapat hasil yang baik ya
sama teman-teman di Fabem. Iya, Ya, salam buat teman-teman di Fabem. Mesti pada nonton nih semua nih teman-teman di Fabem nih. Nah, dari semua pengalaman MC, kemudian diundang jadi narasumber untuk isu-isu pemberdayaan perempuan, koperasi, karena sempat pernah jadi duta koperasi juga. Model yang paling menantang buat seorang Yuke yang mana nih? Menantang, menyenangkan, ya yang paling menantang lah. Yang paling menantang dulu. Kalau menyenangkan mah semua Semua menyenangkan. menyenangkan. Tapi kalau paling menantang itu Memperjuangkan itu. berjuangkan isu-isu perempuan, karena masih banyak stigma negatif ya terkait dengan isu-isu perempuan ini. Dianggap kalau perempuan itu ingin mengungguli gitu salah satu gender, padahal enggak. Ingin apa? Mengungguli salah satu gender, padahal enggak. Perempuan tuh enggak pengen lebih di atas laki-laki gitu. Kita tetap ada norma agamanya juga gitu, bahwa laki-laki itu adalah imam kita, enggak. Tapi yang kami perjuangkan adalah Kesetaraan. kesetaraan. Apa yang seharusnya jadi hak kalian itu yang diperjuangkan, bukan mengada-ngadakan ya. Kan? Oke, itu yang paling menantang. Kalau yang paling gede duitnya yang mana? Yang paling menyenangkan yang mana? Karena semuanya kamu melakukannya penuh passion, jadi semuanya menyenangkan aja. Semuanya sih. Menyenangkan aja. Oke, dampak dari ini tuh ada ini finalis Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia 2022 itu teh apa? Ada ajang apa itu teh? Ajang pageant itu. Yang dilakukan tadi oleh dilakukan oleh yayasan, salah satu yayasan yang ada di Jawa Barat, melakukan seleksi pageant namanya, pageant Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia itu. Itu dari dinas atau dari Bukan. provinsi? Swasta. Swasta. Yayasan swasta. Itu tahun 2022. Betul. Terus jadi finalis. Betul. Dampak kamu berjuang dengan Fabem itu tadi sebelum ini atau sesudah ini? Jadi kalau menceritakan perjuangan tentang isu perempuan ini, sebenarnya awalnya saya berjuang sendiri. Saya berjuang sendiri, yang mana perjuangan sendiri itu ketika saya masih duduk di bangku kuliah, itu di akhir-akhir semester. Kemudian setelah itu lebih saya perjuangkan lagi ketika saya sudah menjadi HRD. Oke. Gitu. Karena itu kan saya memiliki kapasitasnya untuk berbicara gitu kepada seluruh SDM yang ada di perusahaan itu. Betul, Jadi saya suka mensosialisasikan terkait dengan isu-isu perempuan, seperti tidak boleh ada pelecehan seksual gitu. Seperti kita harus sama-sama untuk dapat berdampingan dengan damai gitu ya, antara perempuan dan laki-laki gitu. Dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan itu sendiri gitu. Jadi itu menjadi kapasitas saya untuk dapat membicarakan terkait dengan isu perempuan. Selain itu juga saya suka membicarakan isu perempuan ini di media sosial saya. Nah, dari situlah saya tertarik. Kayaknya kalau saya berjuang sendiri tuh nggak mungkin ya, Kang. Ya, jadi saya butuh mungkin, wadah. tapi hasilnya tidak akan semaksimal jika dikerjakan bersama-sama kan. Betul gitu. Makanya saya cari wadah yang bisa, yuk kita sama-sama melakukan satu visi misi gitu terkait dengan isu perempuan ini. Ya udah kita berjalanlah melalui Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Jadi kalau di Putri Pemberdayaan Perempuan Indonesia bukan cuma di Jawa Barat, tapi satu Indonesia kita. Ya kan di situ tertusnya kamu finalis, berarti kan ada banyak ya. Mereka berjuang bersama-sama. Visi misinya kurang lebih sama dengan yang kamu lakukan. Akhirnya jadi kerja kolektif. Yang tadinya sorangan-sorangan jadi bebarengan. Dampaknya pasti lebih besar dong. Lebih impactful ketika dilakukan bersama. Bukan berarti mengerjakan sendiri itu susah ya itu filosofi sapu lidi teh yuk kalau nyapu halaman pakai lidinya satu bisa, tapi bisa lama bersihnya. Tapi kalau sudah jadi satu ikatan sapu lidi kan jadi cepet kan gitu. Kenapa kita ceritain itu jadi background menuju obrolan berikutnya, karena Yuke jadi Duta Koperasi Jawa Barat 2024. Nggak sembarangan untuk jadi Duta Koperasi itu, karena itu tadi ya dia aktif di sini, aktif di situ, menyuarakan ini di media sosial. Nah, by the way selamat atas prestasinya sebagai juara 3 berarti ya, untuk seleksi yang 65 jadi 10, di 10 itu kamu juara 3 Duta Koperasi Jawa Barat 2024. Nah, tadi udah diceritain latar belakangnya kenapa. Nah, waktu mempelajari koperasi itu, akhirnya kamu melihat koperasi seperti apa? Jadi awal mulanya itu aku melihat koperasi itu kan sebagai sesuatu yang negatif ya. Negatif atau kuno? Negatif. Negatif? Negatif. Gimana negatifnya?
Saya sebagai generasi Z atau Iya, Gen Z iya. ya. Kan saya udah banyak, sorry potong. Iya. Kan udah banyak narsum di sini cerita soal koperasi. Kalau saya ngomongnya bukan negatif, yuk lebih ke out of date, kuno dan sebagainya. Padahal enggak gitu. Kalau ini negatif saya baru dengar Iya. sekarang. Gimana negatif? Karena waktu di zaman dulu kami para Gen Z itu mendapatkan pembekalan terkait dengan koperasi itu ada di sekolah dasar. Yes, Dan itu oke. hanya satu mata pelajaran, habis itu udah Yes, oke. otomatis pengetahuan kami terkait dengan koperasi ya hanya sebatas gambaran umum koperasi aja. Sangat minim. Simpan Oke. pinjam, produsen, Oke, konsumen, oke, udah itu aja. oke. Ya. Nah, berkembangnya zaman karena kami sudah tidak mendapatkan pembekalan terkait dengan ilmu koperasi, mulailah itu SMP, SMA, kuliah gitu ya. Kalau teman-teman pasti familiar ya kalau misalkan kita ke daerah-daerah suka ada spanduk besar kami kami tidak menerima bank emok di sekitar sini. Dulu saya nggak tahu bank emok itu artinya apa. Ketika saya tanyakan kepada orang tua, orang sekitar, terus juga orang-orang yang tahu gitu tentang bank emok, orang-orang bicaranya bank emok itu adalah koperasi. Oh. Itu yang menjadi stigma negatifnya gitu. Oke, tapi sangat personal itu ke Betul, diri kamu ya, dan betul. mungkin gen-gen yang lain yang perjalanan menerima koperasinya seperti kamu lah gitu ya. Betul. Oke. Jadinya kan ada isu ketidakpercayaan ya terkait dengan koperasi itu sendiri. Trust isu yang sangat Betul. berat ya. Betul. Ketika koperasi diasosiasikan dengan bank emok, wah Betul. parah. Oke. Gitu. Oh itu yang Dari situ. yang ada di kamu mah itu, Iya. di aku mah cuman ketinggalan zaman ngungkul. Ini lebih parah lagi ya, negatif. lebih Oke, parah. terus kemudian Ternyata setelah saya telusuri, usut punya usut, Bank Emok ini mengatasnamakan koperasi, padahal bukan. Karena individu. koperasi yang benar itu adalah yang memiliki legalitas gitu. Jadi itu yang saya, oh ternyata itu tuh dua hal yang berbeda ya. Tapi kenapa yang masyarakat itu mengatasnamakan Bank Emok itu koperasi gitu? Karena pengakuan dari Bank Emok itu sendiri agar dapat dipercaya gitu sama masyarakatnya. oh iya, Gitu. oke. Itu modusnya dia Modusnya. untuk dapat kepercayaan, Betul. dia menyatakan diri bahwa dia bagian dari koperasi anu gitu. Betul, Oke. gitu. Makanya gimana sih cara masyarakat supaya tahu ini koperasi benar apa koperasi yang mengatasnamakan atau Bank Emok yang mengatasnamakan koperasi gitu. Oh. Itu kan harus kita telusuri dulu nih. Nah, Oke, tahan dulu. Kita tahan sampai Bang Emok. Nah, Oke. kan aku tadi bertanyanya dari, kamu melihatnya koperasi itu negatif. betul. Nah, kemudian kan sampai situ dulu lah ya dengan Bang Emok tadi. Terus kan kamu pelajari semua soal koperasi dari mungkin pengetahuannya cuma waktu SD dapat satu mata pelajaran doang dan selewat. Kemudian dalam rangka kamu mau menuju pemilihan duta koperasi, kamu harus mengerti betul soal koperasi ini. Nah, turns out dari negatif ini jadi apa yang kamu bahwa ternyata koperasi teh dalam 2-3 kalimat singkat, oh ternyata bahwa koperasi teh apa setelah kamu belajar? Oke. Kenapa aku bisa lebih terbuka itu fun fact karena aku pertamanya melakukan wawancara kerja gitu. Jadi kan sebelumnya aku HRD di salah satu perusahaan. Yes, oke. Nah, aku mencari lagi nih perusahaan lain karena sebelumnya stigma yang ada di otak aku adalah Bang Emok. koperasi itu adalah Bank Emok. Ternyata setelah aku melihat lowongan kerja, kok ada nih koperasi yang mencari staf HRD. Kenapa Bank Emok tuh mencari staf HRD kan? Berarti kan apakah itu sistem manajemennya sudah tertata, tersusun dengan rapi atau bagaimana gitu? Karena rasa penasaran itulah saya apply. Ketika saya apply dan saya mengunjungi secara langsung, melihat secara langsung, ternyata itu salah besar. Bank Emok itu bukan bagian dari koperasi gitu. Makanya saya melihat, oh ketika melakukan wawancara, oh ternyata adalah koperasi yang menghasilkan produk-produk yang nantinya itu didistribusikan kepada masyarakat dan para anggotanya. Yang ujungnya itu adalah kesejahteraan untuk semuanya. Jadi bukan hanya pada satu pihak aja gitu. Jadi itu yang membuat saya amazed gitu. Oh, ternyata ada yang beda nih gitu. Jadi kamu mempelajari koperasi itu bukan cuma dari literatur, googling dan sebagainya, Bukan, terjun langsung. langsung. Karena aku saking
penasaran gitu dengan koperasi itu sendiri gitu. Apakah saya yang salah menerima informasi ataukah sebenarnya memang di lapangan koperasi itu memang seperti itu. Ternyata ya memang stigma-stigma yang ada di masyarakat inilah yang harus kita Oke, luruskan. sehingga salah satu fokus sosialisasi yang dilakukan oleh Duta Koperasi adalah pencegahan orang untuk terjebak atau menyalahartikan koperasi dengan Bang Emo. Kemudian juga sosialisasi tentang bahayanya judi online, pinjaman online ilegal. Masih sebahaya itukah saat ini, masih relevan atau tidak menurut kamu? In this ekonomi ya Kang. Apa? In this ekonomi ya. In this situation. Makin berat kan kata orang, kayak aja itu cara mudah ketika kepepet ya kumaha deui. Saat ini gimana yang kamu lihat? Itu berarti dulu waktu jadi duta koperasi itu katanya itu yang salah satu yang fokus ya. Betul. Untuk disosialisasikan soal pencegahan Bang Emok judi online dan pinjaman online ilegal. Kenapa ini penting dan masih relevan atau enggak saat ini? Masih relevan karena situasi ekonomi kita yang memang serba sulit pada saat ini gitu ya, segala efisiensi gitu, itu kan menyebabkan ekonomi kita tuh semakin terpuruk, yang bikin kita tuh jadi kayak masyarakat ya pada umumnya, aduh saya harus mencari uang kemana lagi nih gitu, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan sekolah, kebutuhan makan gitu. Dan harga bahan baku di pasaran juga sekarang udah semakin meningkat kan. Betul. Gitu. Sekolah juga biayanya sekarang udah nggak bisa udah semakin melambung tinggi lah gitu. Saya rasa untuk teman-teman pejuang pekerja yang pemasukannya hanya UMR, itu pasti mereka kejar-kejaran dengan kebutuhan mereka sendiri gitu kan. Belum lagi hal-hal di luar kebutuhan itu, misalkan sakit atau misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang di luar kendali kita gitu kan. Itu yang menyebabkan masyarakat itu jadi mau nggak mau harus pinjam uang. Terus larinya kemana? Nah, berhubung Bang Emok, pinjol, judol, itu kan sesuatu yang instan ya. Cara kita apply-nya pun cepet banget gitu, tanpa ribet lah, nggak ada ribet sama sekali. Dan yang lebih parahnya lagi adalah iklannya itu bener-bener di mana-mana, di mana-mana. Mau kita main games online, mau kita lagi buka TikTok gitu ya, tiba-tiba ada iklannya, atau misalkan kita lagi buka aplikasi apa gitu, itu selalu ada iklannya, dan iklannya tuh nggak henti-henti gitu. Buat orang-orang yang misalkan merasa putus asa terkait dengan ekonominya, mereka kan menjadi, iya ya, aku pinjam aja ke sini gitu. Itu yang jadi masalahnya gitu. Padahal kan ujungnya sebenarnya menjerat mereka juga gitu. Jebakan Batman pisan itu. Gitu. Belum lagi sebenarnya orang-orang yang melakukan pinjaman online gitu ya, itu kan terdeteksi ya di BI checking. Jadi semua HRD tuh bisa loh untuk ngecek kalian kalau misalkan kalian tuh minjem gitu, Shopee Pay Later gitu, atau Pay Later ya, Pay Later, atau misalkan pinjaman online itu tuh bisa kita cek gitu. Makanya untuk mendeteksi itu juga perlu diwaspadai gitu. Jadi pinjaman online bahaya juga? Enggak, kalau yang legal mah. Yang ilegal yang bahaya. Betul. Terus apa yang dilakukan sebagai duta koperasi untuk menyampaikan, mensosialisasi itu bahwa itu bahaya gitu? Kami melakukan sosial media kami gitu. Dari media sosial atau ada pertemuan, kunjungan? Ada juga. Jadi dinas koperasi kan suka mengadakan event tuh. Event-event itu kami dilibatkan juga. Jadi sambil kami dilibatkan, sambil kami juga melakukan sosialisasi. Yang mana bukan cuma ada di lapangan aja, karena kan kalau di lapangan hanya orang-orang itu aja ya yang datang. Makanya kami sebarkan lagi di sosial media kami agar viewersnya juga lebih luas. Gitu. Ada nggak orang terdekat di lingkungan kamu yang kena masalah Bang Emo, pinjaman online gitu? Alhamdulillah nggak ada sih. Alhamdulillah. Dan jangan sampai. Jangan sampai. Itu kita baru bicara Bang Emo, pinjaman online ilegal, belum judi online. Kalau judi online mah biar akulah yang bahas. Judi mah tidak akan pernah menguntungkan. Tidak ada orang yang kaya dari judi kecuali bandarnya. Kalau kamu mau kaya raya dari judi, jangan jadi pemain, jadi bandarnya, baru kamu akan kaya. Kalau main mah
Sekarang kamu dibikin kaya oleh judi online itu, hari ini dapat 4 juta, 5 juta, besok rugi, merasa kemarin juga menang segini. Nanti baru ke pinjol. Pinjolnya yang ilegal ya, udah kegulung ombak, udah terlalu banyak. Kalau kamu nggak ada di sekitar kamu, di sekitar aku mah ada banyak. Udah kegulung ombak mah udah nanti buron, hilang, nyolong, udahlah. Jadi janganlah itu, jangan. Itu yang dilakukan. Nah, kalau untuk pengusaha khusus nih, untuk pengusaha kecil yang kita lagi banyak urusannya sama UMKM, yang paling bahaya menurut kamu kalau terjerat pinjol atau bank ini untuk usaha kecil? Karena biaya banknya tuh biaya bunga, mohon maaf, biaya bunganya tuh kan sangat tinggi ya. Nggak masuk akal. Nggak masuk Rentenir teh ya itu. Jadi karena ketidakmasuk akalan itulah ujung-ujungnya pasti kita akan kesulitan untuk membayar itu sendiri. Ya. Gitu. Oke, menurut kamu, ini saya punya pendapat nih, gimana? Kayak gini, kenapa ini sosialisasi ini penting ke yang akan ada kemungkinan terjebak ke situ ya. Berhentilah, pencegahan berarti kan? Karena kan kalau memberantas Bang Emoknya, lembaga pinjaman online ilegalnya lebih sulit kan ya. Bener nggak menurut kamu? Makanya berhenti supaya ketika tidak ada demand mereka nggak bisa dagang lagi kan, gitu ya kan? Ya nggak sih? Kalau semua orang udah nggak ada yang mau lagi, guys, alergi lah, udah bener semua udah di kepalanya sieun, takut, wah ini mah bener, mereka pasti berhenti juga dan jualan jadi nggak laku kan? Ya nggak sih? Betul. Daripada kita kan itu berat menghadapi mereka mah ya, maksudnya si Bang Emok ini, si judi online, hari ini dimatiin, besok tumbuh 10 gitu kan. Jadi memang cara yang paling baik adalah berhenti, kita masyarakat semua berhenti supaya mereka dagangannya nggak laku, lama-lama mereka mati sendiri. Betul. Ya nggak sih? Betul. Benar. Karena kan nggak mungkin ada suatu usaha tanpa ada konsumen ya. Ya. Gitu. Jadi kalau tidak konsumennya ada, masyarakat. betul. Kalau tidak ada demandnya, ya mereka berhenti memberikan supply ke kita kan. Oke. Strategi komunikasi yang paling efektif tadi kan kamu bilang media sosial, ada edukasi langsung ke apa namanya, kelas lah atau apa. Yang lebih efektif saat ini menurut Yuke agar pesan-pesan ini sampai diterima oleh masyarakat, terutama generasi muda Gen Z yang harus informasinya masuk ke kepala mereka kan banyak pisan. Bangun tidur udah buka TikTok, mau tidur TikTok, ngecek makanan yang viral udah bukan pakai Google lagi, pakai TikTok sekarang mah. Tadi kita juga di sebelum syuting gitu. Yang menurut Yuke ya, sebagai, aku nggak bilang pakar tapi pelaku komunikasi dan seterusnya, tadi kita udah bahas di awal. Yang paling efisien, efektif yang mana? Bikin konten yang menarik dan lucu. Video. Betul, video. Karena masyarakat itu senang dengan hiburan. Jadi menyampaikan informasinya ya dengan hiburan lagi. Gitu. Jadi lebih sampai kepada masyarakatnya tuh lebih cepet gitu. Dan gak boring tentunya. Seperti ini, mudah-mudahan dengan Ubar BT ini. Tapi kan kamu bilang video lebih efektif. Tapi harus disertai audionya kan. Betul. Menurut aku mah. Betul. Makanya Ubar BT ada di Spotify-nya. Karena ketika orang tidak bisa menikmati visual, dia bisa menggunakan pendengarannya aja, gambarnya nggak usah dilihat. Tapi belakangan ini juga mungkin ada sharing sedikit ya. Sekarang mah video tag harus disertai dengan tag saper. Ya. Supaya orang bisa menontonnya tanpa harus membesarkan volume. Audionya cukup dengan teksnya. Kamu juga melakukan itu? Iya. Iya kan? Balaong orang sekarang mah lagi meeting, jika meeting pada akhir kia, ningalian video. Kalau videonya tidak disertai dengan teks, mereka ke-gap kan karena audionya digedein. Makanya sekarang harus disertai sama teks gitu ya? Iya. Dan itu sebenarnya membantu untuk teman-teman disabilitas juga kan. Oh iya. Tunarungu gitu. Yang jadi mereka membaca konten kita. Betul, gitu. yang tuli nggak bisa dengerin, jadi di mute pun mereka bisa ngerti ya.
Instagram aku belum semuanya gitu, kudu di teu bisa aku teh kasih teh. Dia Gen Z, aku Gen. Aku apa milenial aku teh. Hah? Enak aja lu boomer. Abis boomer. Gen X aku ya. Gen X, X ya. Abis X milenial. Iya. X aku mah tuh. Enak aja lu baby boomer. Nah, ada nggak kisah-kisah yang lucu respon dari masyarakat selama kamu melakukan kampanye-kampanye yang sebagai duta koperasi, sebagai pemberdayaan perempuan dan sebagainya, ada yang negatif? Kalau negatif, alhamdulillah sih Ada. masih ada. Gimana kamu menanggapinya respon negatif? Dibiarkan aja atau ada yang kamu di ladangan oge atau gimana? Tergantung dengan komentar negatifnya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan saya lihat komentar negatifnya masih belum memahami nih apa yang disampaikan, ya kita luruskan lagi gitu. Mungkin dengan bahasa yang tadi sebelumnya di konten kurang dipahami, kita pakai bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Maksudnya gini kakak gitu, bukan kak, tapi kalau yang kasar Kalau yang gitu kasar nggak ditanggapin sih, karena Antep, wasting time-nya itu ya, karena Iya, mau bener. kita bicara gimana pun orang Anggar, weh. toksik mah ya emang toksik aja, ya. emang kepalanya ya jelek aja mindsetnya. Betul. Ngapain buang-buang waktu ya, mendingan kita nanggepin yang positif-positif. Betul. Atau yang negatif tapi masih bisa diluruskan lah kurang Betul. begitu. Kalau yang sampai berkesan, wah berkat konten aku yang ini ada viewers kamu yang sampai mendapatkan ini dan kembali bercerita makasih, atau aku ada nggak kayak gitu? Ada. Apa masih Waktu ingat itu pasti? masih banget. Ceritain dong. Jadi UMKM yang aku bantu videokan produknya, beliau itu sampai nge-reach out lagi untuk teteh, saya pengen kirim produk lagi ke teteh, katanya. Soalnya karena teteh produk saya itu jadi ada yang beli, terus juga jadi banyak yang follow, katanya gitu. Jadi namanya Anjani Cookies. Halo Anjani Cookies. Jadi itu produk daun kelor, kue-kue yang terbuat dari daun kelor, bahan bakunya daun kelor. gitu. Rasanya tuh kira-kira kayak gimana gitu ya, tapi ternyata kayak green tea aja gitu rasanya. Enak banget gitu. Wah, mesti ke Jepang tuh biasanya yang kayak gitu. Iya. Oke, terus Nah, Anjani. dari situ beliau tuh seperti melakukan testimoni kepada saya gitu. Kalau misalkan dari hasil kontennya itu membuat menarik peminatnya lebih banyak gitu. Tapi selain itu juga ada dari batik Gending Amarta gitu. Dari situ juga beliau menyampaikan kalau misalkan hasil foto dan video yang sudah saya lakukan, photoshoot yang saya lakukan itu menambah engagement dari produk itu sendiri gitu. Oke. Itu berkesan ya? Berkesan banget, karena kan Rasanya buat kamu apa? Gimana? rasanya seneng ya, karena bisa membantu produk lokal gitu. Iya. Karena kan biasanya kita para model itu di reach out tuh sebagai model aja gitu. Tapi Iya. ini dengan kesadaran penuh kami untuk membantu para UMKM. Nah, dari situlah gitu ngerasa dampak sosialnya sangat besar untuk perkembangan ekonomi di sekitar kita loh. Alhamdulillah ya. Kalau dari sisi koperasi ada nggak yang cerita menarik nggak dari sisi koperasi? Kan kamu udah koperasi 2024. Waktu itu kan kami sempat melakukan FGD, Focus Group Discussion dengan dinas dan juga praktisi koperasi. Nah, di situ juga kami melakukan diskusi terkait dengan koperasi itu sendiri. Nah, salah satu koperasi yang ada di Ciwidey namanya Koperasi Al-Ittifaq. Nah, itu kami melakukan kunjungan ke sana, para duta koperasi melakukan kunjungan ke sana. Ternyata ada hal yang menarik banget loh di sana gitu. Itu menjadi pengalaman baru juga untuk kami ya, karena seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kami itu taunya koperasi itu produsen konsumen simpan pinjam gitu, tapi di balik itu ada loh wisata yang dikelola sama koperasi. Gitu. Objek wisata dikelola oleh koperasi. Betul. Wow, menarik sekali. Baru tahu. Di Ciwidey. Okay. Namanya Kopontren Al-Ittifaq. Kopontren Al-Ittifaq. Pernah ada pop itu? Pop. Tapi belum pernah kesini ya? Belum. Wow. Itu berkesan sekali buat kamu. Masih
Ternyata wah seluas ini koperasi teh gitu ya. Iya, Oke, ada karena pertanyaan. mereka tuh memproduksi bahan-bahan makanan di sana juga dengan hasil tanam mereka gitu. Jadi Keren. udah seger view-nya ya Iya, gitu, iya. makanannya Kebayang lah. juga udah pasti sehat-sehat gitu, dan juga bikin kita tuh healing tuh bener gitu, healing. Karena lagi ngomongin koperasi, balik dulu sedikit tadi soal bahayanya pinjol, judo dan sebagainya. Menurut kamu, bagaimana koperasi bisa betul-betul hadir sebagai solusi yang konkret untuk masyarakat yang selama ini terjebaklah dengan itu? Ada hubungannya nggak dengan koperasi? Terkait ya. Terkait itu tadi, solusi untuk masyarakat yang selama ini terjebak dengan praktek keuangan yang kayak Bang Emok gitu. Harusnya berkoperasi makanya gitu. Kayak gini. Seandainya saja kamu berkoperasi, kamu tidak akan terjebak dengan Bang Emok, dan kamu bisa pinjam produk yang kamu jual. Kalau tidak laku akan dibantu, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan dari aku tuh, karena koperasi itu bersifat untuk mensejahterakan para anggotanya, makanya masyarakat itu ketika bergabung dengan koperasi nggak akan dapat minusnya, justru mendapatkan plusnya. Semua plus ya di Semua koperasi. plus gitu, karena kesejahteraan tuh untuk para anggota. Yes. Gitu, bukan hanya untuk 1-2 individu enggak gitu, Oke. tapi semuanya dapat keuntungannya gitu, dapat manfaatnya gitu. Nah selain itu juga kan karena kita Dinas Koperasi dan Usaha Kecil tuh udah memiliki aplikasi namanya Teras Singa Kota. Di situ kan kita bisa mengakses ya para masyarakat yang mana nih koperasi yang memang sudah memiliki legalitas. Jadi kita bisa tahu nih mana bodong atau enggak nih. Mana Bank Emok yang mengatasnamakan koperasi atau koperasi yang betul. Jadi dari situ. Masih seputar koperasi, biarin aja lah, waktu mah berjalan nggak apa-apa. Masih seputar koperasi karena kamu Gen Z. Menurut kamu saat ini Gen Z seperti apa melihat koperasi? Tadi kan aku udah bilang di awal, kayaknya tuh buat anak-anak sekarang mah koperasi teh kuno, tinggalan zaman. Padahal aku udah banyak narsum di sini yang bilang, oh kata siapa? Kita sekarang udah digitalize apa segala macam. Dari yang kamu alami sebagai duta koperasi, kamu cerita soal koperasi, mungkin viewers kamu kebanyakan Gen Z. Menurut kamu saat ini koperasi di mata Gen Z seperti apa? Betul, di mata Gen Z masih kuno. Masih kuno. Kenapa? Karena sosialisasinya belum gencar tentang koperasi ini gitu. Anak-anak Gen Z ini masih belum tahu loh kalau misalkan koperasi itu bermanfaatnya tuh sebesar itu gitu. Apalagi untuk anggotanya itu belum tahu. Para Gen Z itu gitu. Dan mereka tuh belum tahu kalau misalkan koperasi itu ada hal-hal di luar produsen dan konsumen yang tadi saya sebutkan. Rata-rata kan mereka berpikirnya hanya simpan pinjam. Ya. Pada di luar itu ada loh wisata yang dikelola sama koperasi yang tadi saya sebutkan. Jadi kalian belum tahu aja. Kalau kalian masih menganggap kuno, cari tahu gerakannya gitu. Jadi padahal nggak kuno loh. Nggak kuno, ya kan? Nggak. Ini pasti udah di beberapa episode aku bilangin, buat yang suka bola, Barcelona FC itu koperasi. Ya, gimana kuno, mana klub terbaik di Spanyol aja koperasi. Kalau kuno ya mana mereka mau pakai. Ya kalian milenial, Gen Z milenial belum tahu aja. Makanya cari tahu gerak. Nah banyak pelaku UMKM dan generasi muda saat ini yang masih kurang. Kita sekarang ke background dia sebagai MC, public speaker, yang masih kurang pede bicara di depan umum. Tips paling sederhana dari seorang Yuke untuk menumbuhkan rasa pede bicara di depan umum. Paling sederhana itu dimulai dari berani sih. Saya nggak pernah lelah ya untuk mensosialisasikan terkait public speaking ini, karena kalau tanpa berani ya kita juga nggak akan mulai. Nah kalau udah berani nih dan kita mau untuk memulai, kita coba nih untuk presentasi di kelas lah, atau misalkan presentasi di kantor lah gitu. Aku mau mulainya di depan cermin. Iya bisa gitu, tapi kan itu hanya tektokan sendiri ya. Jadi mengatasi rasa grogi itulah harus di depan. Jadi yang pertama berani. Ya justru itu nggak punya percaya dirinya, gimana mau berani? Gimana menumbuhkan percaya dirinya gimana? Banyakin ngobrol sama orang sih kalau aku. Banyakin ngobrol sama orang, terus kan dapat insight tuh dari sana sini gitu. Kalau misalkan kita ngobrol sama orang yang
lebih pintar dari kita tuh seperti apa gitu kan, yang misalkan lebih berpengalaman seperti apa. Duplikasi gimana menurut kamu? Misalnya mencontoh, Hmm, misalnya gue suka banget sama Panji misalnya. iya, Gini caranya diturutan weh. iya. Oke kan? Oke. Nanti juga seiring berjalannya waktu kita bisa nemuin loh jati diri kita gitu. Jadi Betul. nggak apa-apa awal mulanya kita Niruan menduplikasi aja orang. dulu, yes. Yang penting kita berani untuk bisa bicara dulu nih di depan. Setuju. Tapi berani sama nekat beda ya, wargi Jabar. Kalau berani itu kita membekali diri dulu dengan pengetahuan. Ya itu tadi coba belajar dulu, cari referensi. Itu namanya setelah itu kita lakukan, baru kita berani bicara di depan publik. Kalau nekat, nggak punya pengetahuannya, nggak belajar dulu, maju weh. Itu nekat. Seperti halnya orang yang berani itu ketika disuruh komat, dia tahu bacaan komatnya apa aja. Ketika maju ke depan, urusan belakangan. Yang berani maju ke depan, komat kamu, berani dia, berani maju ke depan. Biarpun di depan masih ngaco, tapi dia memang udah tahu hafalannya. Yang nekat mah, kamu komat, maju deh. Di depannya cicing udah nggak tahu. Iya. Jadi harus tahu dulu dong. Iya. Jadi bedakan berani dengan nekatnya. Nah, pengalaman udah banyak sebagai RD juga narasumber. Karakter yang saat ini menurut seorang itu ya paling dicari dan dibutuhkan di dunia kerja saat ini, karakter seperti apa sih? Rata-rata kan kita lebih taunya tuh pasti dunia usaha dan industri itu pasti nyarinya yang kita memiliki kompetensi hard skill ya. Oke. Padahal enggak, di dunia usaha dan industri itu dibutuhkan juga soft skill. Jadi Oke. cara kita bekerja sama dengan orang lain, cara kita Oke. memimpin. Ulang, berarti hard skill. Describe hard skill dulu. Hard skill itu adalah kayak kompetensi kita dalam mengolah data, misalkan Microsoft Misalnya. Excel, Oke. kayak oke. gitu-gitu. Bisa Adobe nggak? Bisa Excel nggak? Itu hard skill. Betul. Oke. Itu memang kita harus punya. Kita harus punya. Tapi ada loh yang lebih penting gitu. Karena untuk hard skill itu kita bisa pelajari. Karena itu kan Mudah teoritis lah ya, mempelajari. mudah untuk mempelajari. Tapi yang sering dilupakan sama masyarakat adalah soft skill. Soft skill. Bagaimana cara kita bekerja sama dengan orang lain, supaya kan kalau dalam bekerja itu pasti tim ya. Ya, itu mah dipelajari dan diasah, bener nggak? Betul. Ya. Gitu. Kalau Word, Excel, sekali mempelajari bisa apa yang perlu diasah, tidak ada yang harus diasah kan. Kalau yang soft skill, setelah kita pelajarin kita asah sudah supaya semakin baik. Iya, betul. Itu yang saat ini menurut Yuke dibutuhkan ya. Terakhir, apa pesan Yuke untuk anak muda perempuan, khususnya perempuan dan pelaku UMKM yang saat ini sedang bingung, gagal, takut, merasa mungkin depresi, ya banyak tekanan untuk bisa bangkit lagi. Untuk teman-teman di luar sana yang mengalami hal tadi, menurut saya nih, take your time. Jadi coba meregulasi emosi terkait dengan kegagalan, kesedihan dan lain sebagainya itu coba diresapi dulu, tapi jangan lama-lama. Oke. Setelah kita meregulasi emosi sedih kita tadi gitu ya, baru kita keluar bangkit. Oke. Cara bangkitnya seperti apa? Dengan keluar dari zona nyaman kita. Oke. Dan juga kita bisa ngobrol sama orang-orang yang lebih berkompeten, lebih berpengalaman, lebih berpendidikan supaya kita dapat energi positif dari mereka. Oke. Jadi kita punya motivasi lagi nih untuk bisa bangkit lagi. Dan keterpurukan itu gone gitu. Oke, ya tidak apa-apa, nikmati aja keterpurukan itu bagian dari hidup juga, tapi jangan lama-lama. Nah, bersyukurlah jadi orang yang pernah merasakan jatuh daripada tidak pernah jatuh sama sekali, asal tahu cara berdiri lagi, Iya. ya kan? Karena itu kan merupakan pengalaman kita ya. Dari kita jatuh, sedih, itu kita jadi punya pengalaman baru loh. Dan Yes. kita dari pengalaman itu bisa menciptakan diri kita yang lebih baik. Nah, itu penting. Terima kasih sudah hadir di sini dan terima kasih Wikraf untuk baju aku yang keren ini. Wikraf pun sama, pernah jatuh bangun. Semua pernah jatuh bangun. Kamu juga pasti pernah jatuh bangun. Jangan kecil hati, itu bagian dari hidup. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.